Selamat datang kembali di channel saya di Junior Paseditain. Untuk itu bagi kalian mau nonton silahkan komen and like and subscribe terlebih dahulu dan tekan bunyi loncengnya. Nah, kita membahas mengenai suatu fenomena sosial yang dimana dalam ini banyak sekali yang diperbincangkan lah dari kemarin sampai sekarang mengenai pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran itu adalah manusia di mana dalam arti tidak bekerja, ya dalam arti mencari kerja, dalam arti dia ditolak terus sama perusahaannya. Nah, makanya dia akhirnya nganggur ya di rumah. Itu kalau menurut saya ya, menurut pendapat pribadi saya. Cuman yang menjadi permasalahan dalam pengangguran ini di Indonesia tuh banyak sekarang dilihat di BPS kemarin waktu di Jakarta Info atau di Vokatif itu rata-rata 7 juta orang masih menganggur lah di Indonesia. Cuman yang gue heran emang banyak sih. Justru pengangguran di sini meningkat. Kenapa? Karena di Indonesia ini kan apa ya, terkenal mesti ada pengalaman dulu lah. Lu mesti minimal 25 tahun ini gini gitu lah. Ya terus apa lagi ya, terus gajinya juga belum tentu kan, bisa 10 juta atau 15 juta. Beda jauh lah mungkin kalau kita kerja di luar negeri. Mungkin kita orang sekarang banyak rata-rata ke Singapura tuh mencari kerja yang lebih tinggi ya, apa untuk bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi lah, dalam arti. Kalau di sini kan ribet ya, mesti kita berjuang dulu, mesti ke tempat kantor aja mesti kita skill motor mobil harus ini banget jago. Cuman baik lagi kita hati-hati atau enggaknya itu aja. Cuman kalau ya emang pengangguran sih masih banyak ya, gua akuin juga ya masih sama, saya akuin ngalamin juga sih. Emang persoalan di Indonesia tuh banyak kan pengangguran ya. Harusnya pemerintah pusat bisa melihat lah situasi di Indonesia ini kayak gimana. Jangan cuman ke proyek IKN terus itu pikirin rakyatnya dulu nih gimana gitu loh, buat upahnya gitu loh. Cuman kan emang kan dari kemarin gue lihat di Jakarta Info banyak demo di gedung Kementerian Tenaga Kerja, banyak persoalan. Nah ini ya, masih banyak pengangguran dan juga gajinya masih kecil rata-ratanya sih gitu. Cuman gue pikir oh ya udah emang dia emang ini. Cuman emang yang gue kaget kan pas waktu di Depok kayak terkenal tuh. Depok kan emang tempat ini juga kan, buat apa ya, tempat paling apa ya, strategis lah di Jabodetabek lah. Dalam arti dia menyelenggarakan job fair di Pesona Square itu cuman hanya 2 hari doang, tapi nggak tahu nih ada yang diterima atau enggak. Nah itu yang gue jadi permasalahan sampai sekarang tuh. Dia harusnya ini kalau job fair itu kan minimal seminggu lah, dalam arti kan harusnya ya diadainnya seminggu biar orang tuh puas dapat kerjaan yang bener gitu. Jadi gak usah balik-balik dulu nunggu interview gitu gimana. Terus juga kalau gue pengennya ke tempat kerjanya tuh langsung ke tempatnya gitu. Bu, Pak, boleh nggak saya minta kerjaan gitu. Cuman kita langsung ke tempatnya, ke perusahaannya itu. Boleh nggak? Jadi kita nggak usah ikut job fair aja, langsung aja kita. Cuman nggak tahu ya sekarang kayak gimana sistemnya. Apa kita mesti job fair dulu atau gimana, kan namanya perusahaan kan juga kan ya emang kan sekarang lagi ini ya, bang, lagi situasinya lagi nggak ini banget, nggak kondusif banget ya, dikarenakan adanya perang yang bergejolak di Gaza ya, di mungkin yang kita tahu di Palestina juga lagi ini banget lah. Mungkin karena ekonomi sekarang lagi apa ya, kurang kayak, dan inflasi juga lagi naik terus kan, harga-harga kayak cabai merah di Indonesia sekarang mahal loh. Nah itu emang persoalan emang. Apa emang pengangguran ini masih menjadi masalah yang ada di Indonesia sampai saat ini. Ya itulah gimana. Gue juga sekarang nunggu aja sih, cuman gue mikir ya udah enjoy aja lah. Biarin dah jadi beban dulu dah. Gue juga sebenarnya jujur ya, kadang gue miris lihat di Indonesia nih masih banyak ada yang 7 juta orang masih nganggur gitu. Cuman harusnya pemerintah melihat lah situasi kayak sekarang gini nih, harga naik ini harus diturunin gitu sih. Cuman ya emang balik lagi perusahaan harusnya apa ya, emang birokrasi kita tuh ribet sih sebenarnya emang kalau kita lihat emang. Tapi yang gue heran gaji DPR yang cuman duduk diam gitu dapat gaji gede 60 juta. Nah itu gue kaget tuh, kadang heran tuh gue liat di TV waktu tuh 60 juta loh, gue kaget wah gila kali yang DPR. Saya duitnya bagi ke rakyat gitu kan, saya rakyat itu dituamakan lah, itu harusnya sih.
Emang pada dasarnya emang kita ini sistemnya kurang lah emang ya, birokrasinya kurang gitu emang. Mungkin beda ya kayak di luar negeri ya, di luar negeri itu nggak ada batasan pengalaman, yang penting lu kerja langsung aja ya. Mungkin kita contoh di negara adidaya kayak Amerika Serikat, dia tuh boleh dalam arti kita bekerja di sana, tapi kita boleh aja umur umur berapapun bebas buat kerja aja, kerja apa aja yang penting kayak nggak harus pakai syarat CV pengalaman, minimal pengalaman 2 tahun dan berpenampilan menarik, ganteng, cantik. Nggak ada di situ, di sana beda. Karena semua umur bisa boleh kerja gitu tanpa adanya aturan gitu. Kalau di sini kan banyak aturan ya emang dari ya makanya ya dari awal kecil lah kita udah disuruh pakai seragam aja, itu udah melanggar kebebasan apa ya, kebebasan lah itu kayak gitu tuh. Dari perpakaian juga ini. Cuman ya gue emang sih apa ya, sistem kita ini masih kurang sih sebenarnya. Jujurnya gue juga kadang miris ya lihat Indonesia sekarang nih, apa yang dibikin Pak Jokowi ya. Cuman ya mikirnya dia pasti proyek IKN terus lah emang. Harusnya mikir ke rakyatnya, itulah yang harus dipedulikan lah. Cuma rakyat Indonesia tuh harusnya menjadi nomor satu lah. Tapi gue setuju sih, emang gue juga kepengennya sih keluar negeri juga sih, nyari kerjaan yang bener gitu, yang sesuai gitu. Karena di sana pun bebas gitu, nggak ada aturan. Mungkin kalau di sini kan aturannya lu minimal harus ada pengalaman 2 tahun di mana gitu. Ya pengalaman 2 tahun apa tuh, cuman harus berpenampilan menarik, ganteng, cantik gitu banget lah. Cuma kan emang kan di sini harus pakai CV dulu lah. Ya emang sih emang gue kadang juga apa ya, agak miris sih dengan apa ya, kerja tapi upah gajinya nggak sesuai yang diinginkan gitu. Gue juga khawatirnya di situ. Cuman ya udah, waktu itu gue pernah waktu itu berapa ya di mana yang lupa, waktu itu di Sinergi Jatim waktu itu. Ya cuman waktu itu bikin artikel berita, cuman waktu itu kurang lah waktu itu kan. Udahlah, mungkin gue emang sudah saatnya resign aja lah di pertengahan Oktober lah. Ya oke, resign gue langsung aja. Dan alhamdulillah mungkin ya sekarang udah mau fokus ke YouTube aja lah, mungkin sambil nunggu kerjaan yang baik lah, mungkin dari sambil apa ya, belajar mobil bener bang sampai bener banget bisa lah mungkin di situ. Cuman emang pasti emang beda-beda, pasti orang juga menginginkan pekerjaan yang lebih baik lah daripada kita menjadi babu lah. Ngapain kita jadi babu, nggak mending nggak usah. Kita jadi bangsa yang apa, masyarakat yang bisa kuat gitu, berpendirian, itulah harus strike to the point langsung lah. Tapi emang kita apa ya, sama dalam ini kita mesti apa ya, sabar banget lah dalam menyikapi ini kan. Mungkin ya emang dalam nanti kan pengangguran ini menjadi problem yang paling utama di Indonesia lah. Di Indonesia kan dengan 7 juta orang yang masih banyak nganggur itu kan emang luar biasa banyak gitu. Kan emang perusahaan Indonesia harus apa ya, perusahaan Indonesia ini harus terbuka welcome lah, nggak perlu pakai CV, nggak perlu maksimal 25 atau 30 untuk bisa kerja. Harusnya nggak usah pakai gituan lah, kita langsung, Bu, Pak, saya boleh kerja nggak gitu. Ya mungkin pasti emang pasti ntar ada beda-beda caranya, pasti ada yang boleh diterima, ada yang nggak diterima. Pasti emang ada kejadian tuh, pasti ntar ada yang kita ketemu. Mungkin gue cuman sekarang kalau masyarakat kita kan emang dipaksa untuk apa ya, untuk kita fokusnya ke pekerja daripada kita menjadi usaha mungkin. Nah, kita contoh aja di Tiongkok aja, mungkin rata-rata orang suksesnya itu jadi pengusaha itu dari kecil banget lah. Emang di sini kita prioritas itu hanya dinilai doang, bukan di apa ya, di prosesnya. Dalam proses kerjain kita nggak dipeduliin, cuman kita hanya fokus dinilai, dan itu cuman ada di sekolah doang. Ya itu menjadi persoalan lah dari pendidikan kita saat ini masih kurang lah. Dan juga SDM kita yang masih banyak apa ya, mindsetnya masih kurang lah, dalam arti mentalnya juga masih kurang sih. Ya itu emang apa, kekurangannya di situ ya mungkin, itulah. Yang gue kaget emang dari dulu TK asing banyak kan rata-rata diterima di sini. TK Tiongkok ada kerja di Sulawesi gitu, banyak tuh pasti. Cuman emang problematika di Indonesia tuh begitu sampai sekarang lah. Ya oke, kita semoga dalam arti apa ya, pemerintah Indonesia bisa mengurangi pengangguran dengan cara adanya
bikin suatu pelatihan atau pelatihan usaha bagi masyarakat Indonesia masih nggak banyak nganggur dan masih banyak lagi ya. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.